Salam dan selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga kita semua dalam keadaan baik. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 1 ayat 1 dan 2. Tetapi untuk kita memahaminya maka Bapak Ibu bisa membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Markus ketika memulai dengan tulisannya yaitu Injil Markus, pertama-tama ia memulai dengan mengatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi pertama-tama Markus memulai Injil Markus dengan mendeklarasikan, dengan memproklamirkan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan di ayat yang kedua, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Di ayat yang kedua ini waktu Markus berbicara tentang Injil tentang Tuhan Yesus Kristus, dia tidak berbicara dari halusinasinya, dia tidak berbicara dari karangannya sendiri tentang Yesus. Dia tidak menciptakan Yesus sendiri, tetapi waktu dia menulis tentang Injil tentang Tuhan Yesus Kristus, ia mengutip dari dalam perjanjian lama. Istilah teknisnya adalah intertekstualitas. Intertekstualitas berarti penulis perjanjian baru mengutip dari penulis perjanjian lama. Jadi di ayat yang kedua dikatakan bahwa lihatlah aku di situ adalah merujuk kepada Bapa, menyuruh utusanku merujuk kepada Yohanes Pembaptis, dan mendahului engkau di situ merujuk kepada Injil yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Bapa mengutus Yohanes Pembaptis datang mendahului Mesias untuk mempersiapkan jalan baginya. Mempersiapkan jalan bagi Yesus dengan cara membaptis semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, membaptis mereka dengan air sebagai tanda pembersihan diri di sungai Yordan. Di samping itu mereka yang percaya mereka harus bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa mereka untuk menyambut Sang Mesias yang diutus oleh Bapa dari sorga. Dan ketika Yesus itu datang, ketika Mesias itu datang ke dalam dunia, maka ia akan membaptis semua orang kudus, semua orang yang telah mengaku percaya, membaptis mereka dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka akan dimemeteraikan, mereka akan disahkan, mereka akan dilegalkan, dan mereka diberi Roh Kudus sebagai jaminan selama hidup orang percaya di bumi. Jadi di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, artinya ia mensahkan semua orang percaya itu dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Dan di dalam surat Efesus kata jaminan memakai kata arabon. Di dalam konteks pada masa itu, jaminan atau arabon digunakan dalam konteks dunia dagang. Artinya waktu seseorang mau membeli sesuatu, dia harus memberikan uang muka dulu sebagai jaminan, dan jaminan penuhnya akan didapatkan ketika sudah dibayar lunas. Jadi setiap orang percaya akan diberikan jaminan, yaitu jaminan itu adalah Roh Kudus untuk menjamin semua orang percaya sampai keselamatan itu digenapi bagi semua orang percaya itu. Artinya di dalam dunia ini kita diberikan jaminan, yaitu jaminannya adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan tetap memelihara kita, menjaga kita sampai akhir hidup saya dan Bapak Ibu. Jadi dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 di sini berbicara juga tentang ketiga pribadi Allah Tritunggal. Jadi saya dan Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan jaminan
yaitu Roh Kudus untuk menyertai kita, menginsafkan kita akan dosa, dan terus memelihara kita sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.